Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Esra Damayanti Sihombing, NPM 1815510828 dari kelas 6 Reguler 2 Klaster 2 KIC dengan mata kuliah Business Plan Budgeting dan dosen pengampu Ibu dosen Noni Ardian SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PT Sinarmas Agro Research and Technology TBK atau yang biasa disebut dengan PT Smart TBK. Berikut penjelasannya. Asal-usul PT Smart TBK atau PT Sinarmas Agro Research and Technology. Sejarah PT Smart TBK. PT Smart TBK adalah suatu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia dan menghasilkan penjualan sebesar 36,2 triliun dan EBITDA sekitar 2,3 triliun pada tahun 2019. Smart berfokus pada produksi minyak sawit lestari. Nah, di sini sudah ada saya cantumkan mengenai sejarah singkat PT Smart sampai prestasi yang sudah diraih oleh Smart, yaitu PT Smart TBK didirikan pada tahun 1962 dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1992. Pada tahun 2002, Smart fokus bisnis utama ke perkebunan teh dan pisang. Di tahun 2005 yang pertama, Smart mengkonversi hutang pemegang saham sebesar 205 juta US dollar menjadi ekuitas. Yang kedua, pemecah nilai nominal saham 1 menjadi 5 tahun. Dan yang ketiga, menjadi anggota aktif Roundtable on Sustainable Palm Oil atau disingkat dengan RSPO. Pada tahun 2008, pabrik rafinasi terakreditasi dengan sertifikat ISO 22000 atas manajemen keamanan pangan dan membangun pabrik rafinasi baru di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2011, Smart menerima sertifikat RSPO yang pertama. Pada tahun 2012, Smart mencapai rekor produksi CPO sebesar 765.000 per ton, menerima sertifikasi ISCC, dan berhasil menerbitkan obligasi 1 triliun. Pada tahun 2014, Smart menerima sertifikasi ISPO. Di tahun 2015, Smart meningkatkan kapasitas fasilitas oleokimia di Belawan sebesar 152.000 ton per tahun. Pada tahun 2016, Smart mengoperasikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan berkapasitas terpasang 1.000 ton per hari. Kemudian pada tahun 2017, Smart meluncurkan material tanam baru berkualitas unggul EK 1 dan EK 2, mencapai 100% kemampuan telusuran ke perkebunan atas seluruh pabrik kelapa sawit milik sendiri. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2019, Smart meraih Indonesian Most Innovative Business Award sebagai perusahaan inovatif dalam teknologi pemantauan deforestasi dan menerima Indonesian Best Resource Award di sekitar agrikultur dari Pikiran Rakyat dan Technovetcom. Dan yang terakhir yaitu pabrik pertama penghasil produk dengan tingkat 3 MCPD rendah mulai beroperasi di Surabaya. Yang kedua adalah kinerja perusahaan. Smart mencatat kinerja positif pada kuartal 1 2017 dengan peningkatan laba bersih 16% menjadi 9,21 triliun. Akan tetapi, kinerja keuangan Smart di kuartal 1 tahun 2020 berubah rugi menjadi 1,41 triliun. Pada kuartal 1 2020, PT Smart mencatat rugi bersih mencapai 1,41 triliun. Padahal di periode sama di 2019, perseroan mampu membukukan laba bersih senilai 479 miliar. Selama kuartal 1 tahun 2020, Smart berhasil memanen 596.000 ton tandan buah segar atau lebih rendah 4% dibandingkan panen kuartal pertama di tahun 2019 karena kondisi musim kemarau tahun lalu dan program peremajaan kembali yang sedang berlangsung. Kemudian tingkat ekstraksi minyak sawit mencapai 21,4%, sedangkan tingkat ekstraksi inti sawit sebesar 5,7%. Adapun susunan pengurus kinerja perusahaan untuk jabatan 2020 sampai 2025 yaitu sebagai berikut.
Direksi, yang pertama Direktur Utama yaitu Jo Daud Darsono, yang kedua Wakil Direktur Utama Jimmy Pramono, yang ketiga Wakil Direktur Utama Irwan Tirtayadi, yang keempat Direktur Franciscus Kostan, yang kelima Direktur Glanto Wijaja, yang keenam Direktur D. Agus Purnomo, dan yang ketujuh Direktur Yovianes Mahar, dengan Dewan Komisaris yang pertama yaitu Komisaris Utama Franky Oesaman Wijaja, yang kedua Wakil Komisaris Utama Mukhtar Wijaja, yang ketiga Wakil Komisaris Utama Rafael Buhai Concepcion JR, yang keempat Komisaris Lukmono Sotarto, yang kelima Komisaris Teddy Pawitra, yang keenam Komisaris Susiati B. Hirawan, dan yang ketujuh Komisaris Independen Ardayadi atau disingkat dengan Budi. Yang ketiga adalah produk. Lalu apa aja sih produk yang dihasilkan oleh PT Smart Tbk? Nah, ini dia. Produk yang dihasilkan dari PT Smart Tbk yaitu menghasilkan produk curah seperti minyak sawit mentah, inti sawit, minyak inti sawit, olein, stearin, dan cocoa butter substitut dari fasilitas produksi kelapa sawit yang terintegrasi. Smart memproduksi produk olahan bermerek seperti minyak goreng seperti Vilma dan Kunci Mas, kemudian ada margarin, kemudian ada butter oil substitute, kemudian shortening untuk konsumen, restoran, hotel, kafe, dan pasar industri. PT Smart sebagai salah satu penjual dan distributor minyak kelapa sawit terkemuka di Eropa dan Amerika, memiliki kantor pusat di pemasaran di Belanda, Spanyol, dan Amerika. Yang keempat adalah manajemen operasi. Perusahaan PT Smart Tbk memiliki sistem pengendalian yang efektif baik secara keuangan maupun operasional untuk melindungi investasi dari pemegang saham dan aset perseroan serta untuk mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku. Kemudian, identifikasi, analisa, dan manajemen resiko dirancang untuk menanggulangi resiko ya, bukan meniadakan resiko, seperti itu. Yang kelima adalah strategi terkait operasi. Terdiri atas visi misi budaya tujuan dan strategi yang dipilih dan diterapkan. Kita akan membahasnya mulai dari visi. Yang menjadi visi PT Smart Tbk yaitu menjadi perusahaan agribisnis dan konsumen global yang terintegrasi dan terbaik menjadi mitra pilihan. Dengan misi, secara efisien kita menyediakan produk solusi serta layanan agribisnis dan konsumen yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan kami. Adapun budaya pada Smart Tbk yaitu sebagai berikut. Terdiri dari integrasi, di mana integrasi ini adalah bertindak sesuai ucapan maupun janji sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Yang kedua, sikap positif, artinya menampilkan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang saling menghargai dan kondusif. Yang ketiga, komitmen, yaitu melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil terbaik. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan, yaitu meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit kerja, dan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian ada inovatif, yaitu memunculkan gagasan atau menciptakan produk atau alat kerja atau sistem kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima adalah loyal, yaitu menumbuh kembangkan semangat untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar Smart. Nah, nilai-nilai perusahaan inilah yang menjadi budaya daripada PT Smart Tbk. Adapun tujuan PT Smart Tbk yaitu menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terbaik dan untuk menjadi terpadu, terbesar, serta paling menguntungkan konsumen berbasis kelapa sawit. Kemudian yang B, strategi yang dipilih dan diterapkan. PT Smart Tbk menerapkan strategi yang pertama, mengelola lahan yang telah diperuntukkan dan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, melindungi area yang bernilai konservasi tinggi. Yang ketiga, praktek ramah lingkungan. Yang keempat, mendukung Roundtable on Sustainable Palm Oil atau disingkat dengan RSPO. Yang kelima, merancang RKT bagi produksi kelapa sawit. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Dan yang ketujuh, memobilisasi strategi Indonesia dalam mengatasi kekurangan pasokan dalam pangan secara globalisasi.
Kemudian materi yang selanjutnya adalah membahas tujuan jangka panjang perusahaan. Sebenarnya tujuan jangka panjang perusahaan ini adalah mengukur, menganalisis, dan memperbaiki kinerjanya melalui penggunaan data dan informasi yang sudah sistematis dan efektif. Biasanya kinerja perusahaan diukur melalui penggunaan Key Performance atau disingkat dengan KPI, dan penilaian kinerja perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 826 garing KMK titik 13 garing 1992. Sedangkan dalam mengukur kinerja karyawannya, PT Smart Tbk menyelenggarakan penilaian prestasi kerja atau PPK berdasarkan dengan nomor kebijakan SDM C 001 tanda penghubung 00. Nah, nanti kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui rapat tahunan, dan langkah perbaikan kinerja dilaksanakan oleh berbagai unit kerja sesuai dengan hasil penyusunan strategi dan rencana kerja pada setiap tahunnya. Nah, melalui materi pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa PT Smart Tbk adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia dan menghasilkan penjualan sebesar 36,2 triliun dan EBITDA sekitar 2,3 triliun pada tahun 2019, dan aktivitas utama PT Smart Tbk yaitu berfokus pada produksi minyak sawit lestari. Dengan saran, diharapkan video ini dapat dijadikan suatu sumber informasi tentang sejarah PT Smart Tbk atau Sinarmas Agro Research and Technology, dan semoga bermanfaat bagi saya dan kawan-kawan serta masyarakat secara umum. Sekian untuk presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Karena manusia tidak ada yang sempurna, dan saya akan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan